Selamat datang di Saibumi TV. Kali ini kita kehadiran narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Mbak Gledi Simanjuntak. Selamat sore Mbak Gledi. Selamat sore Kak Eva. Gimana kabarnya? Sangat baik. Iya, dan Mbak Gledi Simanjuntak ini merupakan EVP Public Relation West Area IO yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan kita akan berbincang nih Mbak Gledi ya, terkait IO yang sudah merger selama hampir setahun lebih ya. Betul. Iya, dan kita pengen tahu nih sebenarnya bagaimana sih tentang perkembangan IO setelah merger nih Mbak? Oke. Secara nasional ya. Mungkin banyak di sini yang penonton Saibumi TV ini yang belum tahu IO tuh apa sih gitu kan. IO adalah Indosat Ooredoo Hutchison. Nah, di mana dulu orang taunya ini Indosat atau Indosat Ooredoo gitu ya, di mana punya produk yaitu AM3. Nah, sejak tanggal 4 Januari 2022, Indosat Ooredoo sudah merger dengan PT Hutchison, yaitu yang membawahi produk Tri. Di mana namanya jadinya lebih panjang nih, Kak Eva. Jadinya Indosat Ooredoo Hutchison atau kita bilang IOH atau IOHA kalau susah ya. Nah, berarti sudah ada dua produk di dalamnya, yaitu AM3 dengan Tri. Nah, dengan adanya penggabungan ini, sebenarnya ini satu benefit buat Indonesia, satu benefit buat pemegang provider atau kartu AM3 dan juga Tri. Apa sih keuntungannya gitu kan? Nanti saya bisa cerita keuntungannya apa aja, tapi secara korporasi, secara perusahaan, saya lihat contekan dulu nih ya. Iya. Jadi selama satu tahun kita sudah merger, pendapatan kita itu naik 48,9% dari tahun ke tahun. Dari tahun lalu, tahun 2021 ke tahun 2022. Nah, ini tuh sangat bagus prestasinya, karena berarti merger ini adalah sesuatu yang menguntungkan dan juga benefit buat perusahaan gitu ya. Dan kemudian dengan adanya pendapatan yang naik ini, pelanggannya seperti apa? Pelanggannya IOH ini dengan bergabungnya AM3 dengan Tri berarti lebih banyak lagi dong pelanggannya. Pelanggan kita itu meningkat 62,5%. Jadi totalnya per Desember tahun 2022 kemarin kita udah closing itu sekitar 102,2 juta. Iya, jadi nambah gitu. Jadi nambah gitu, nambah mungkin yang tadinya AM3 sekian sama sekian jadinya 102,2, dan kita juga menjadi provider nomor 2 secara nasional, nomor 2 terbesar. Oke, kemudian kita juga semakin memperbanyak jaringan kita. Jadi yang tadinya jaringan AM3 sendiri, jaringannya Tri sendiri, sekarang kita udah merger jaringannya jadi bareng. Misalnya tadinya punya 1000 sama 500 misalkan ya, jadi 1500. Nah, tapi ini angkanya kalau untuk di Lampung sendiri, jaringannya gabungan ini AM3 dengan Tri sudah hampir lebih dari 1000 BTS. Nah, ini kan bagus kan? Nah, tidak hanya jaringan yang bersatu, tapi pelanggannya juga bisa mendapatkan benefit-benefit yang lebih. Yang tadinya mungkin BTS-nya yang kuat ini AM3 di suatu daerah, karena kita udah merger, yang punya kartu Tri pun sudah bisa menikmati jaringannya AM3 karena udah jadi satu jaringan gitu. Jadi maksudnya semakin kuat gitu ya? Semakin kuat, karena yang saya tahu di sini AM3 itu kuatnya di Bandar Lampung. Iya, di luar dari kota. Sedangkan yang Tri di kota. Jadi kan saling melengkapi. Yang tadinya di luar kota Lampung, Bandar Lampung itu Tri-nya kurang kuat, sekarang Tri-nya juga jadi kuat. Gitu. Nah, makanya program ini di tahun 2023 akan lebih kita kuatkan untuk menjangkau daerah-daerah luar, di luar perkotaan, supaya masyarakat yang di rural area, di desa, kecamatan, itu semakin bisa menikmati jaringan IOH, di mana AM3 dan Tri sudah mulai masuk ke sana. Oke, kalau untuk di tahun 2023 ini ada penambahan jaringan nggak? Ataupun BTS mungkin yang di daerah kabupaten yang belum terjangkau gitu? Iya, ya tentunya ada. Karena yang tadinya BTS-nya tidak ada di satu daerah, rencananya kita akan ada penambahan. Nah, ilustrasinya adalah begini. Kalau misalkan dalam satu jaringan, dalam satu BTS itu ada AM3 dan akhirnya Tri masuk, kemudian ada satu yang tersisa dan ini bisa ditambah menjadi jaringan baru. Nah, akan ada rencana pembangunan BTS baru di beberapa daerah rural area. Tapi kalau secara spesifik untuk di Lampung mungkin nanti teman-teman Lampung yang bisa menjelaskan. Kalau saya secara regional, ya jadi yang pastinya ada karena yaitu dia tadi secara korporasi kita ingin mengempower Indonesia dengan membangun jaringan-jaringan baru sampai ke daerah-daerah atau desa-desa yang terluar, yang terpencil
gitu. Oke, kalau untuk jaringan 5G sendiri untuk wilayah Bandar Lampung ini sebenarnya sudah ada apa belum sih? Nah ini sangat beruntung nih, Bandar Lampung atau Lampung ini sangat beruntung karena di antara region Sumatera ada 10 provinsi, hanya Lampung lah yang ada 5G-nya. Oh ada itu. Untuk wilayah Bandar Lampung di daerah mana? Kalau wilayah Bandar Lampung mungkin di sini yang teman-teman sekitaran MBK ya namanya ya. Oh iya, Mall Bumi Kedaton ya. Iya, ada gitu ya 5G. Di situ, di daerah situ lah yang ada 5G-nya kita. Gitu. Tapi memang masih terbatas, masih ada di beberapa kota besar aja kayak di Bali. Di Sumatera ya hanya di Lampung. Di Lampung. Hanya di Lampung. Hebat berarti gitu ya. Hebat. Mungkin bisa menikmatinya mungkin dekat-dekat situ ya. Sangat beruntung warga Lampung ya. Betul. Khususnya yang ada di wilayah Bandar Lampung. Iya. Dan bisa menikmati program di 2023 apa aja nih yang kira-kira didapatkan masyarakat nih dari mergernya. Merger ini ya. Tadi integrasi jaringan itu PR kita sampai akhir tahun 2023, sedangkan di Jabotabek integrasi jaringan yang udah 100%, 100%. Jadi udah gabung. Di Maret planningnya rampung di Lampung itu Maret 2023 rampung, dan di region Sumatera ini masih terus ya. Pokoknya tahun 2023 ini benar-benar dikebut untuk integrasi jaringan antara AM3 dengan TRI. Terus kedua itu pelayanan dan juga distribusi hingga ke rural area yang tadi, rural area biar sampai pelayanan itu nyampe ke desa-desa yang biasanya sulit untuk mengganti kartu, harus pergi ke Bandar Lampung, dari kota-kota dari daerah-daerah sekitar Bandar Lampung harus ke Bandar Lampung. Nah ini udah jangan takut lagi, jangan resah dan gelisah ya. Kalau misalnya ada kartu AM3 atau TRI yang mungkin bermasalah, kita sudah mulai ada pelayanan-pelayanan dengan memberikan mini gerai. Mini gerai. Kalau TRI itu judulnya TRI Kios. Tapi kalau AM3 mini gerai. Tapi konsepnya sama, dia kayak gerai tapi lebih kecil aja. Lebih kecil skupnya ya. Nah ini Kak Gledy kan ini mendekati bulan suci Ramadan ya. Biasanya ada promo-promo khusus mungkin untuk pelanggan setia gitu kan, yang mungkin sudah lama setia gitu menggunakan provider ini. Seperti apa nih Mbak untuk program di tahun 2023 khususnya di bulan suci Ramadan? Oke, nah untuk di tahun ini nih kayak bakalan apa ya? Karena beberapa tahun lalu tuh mudik, arus mudik tuh agak tertahan dengan adanya COVID ya. Kayaknya tahun ini bakalan agak kayak lepas dari kandang gitu ya. Kayaknya bakalan banyak penumpukan atau arus yang akan lebih meningkat lagi. Secara promosi kita belum launching, sengaja kita belum launching karena kita mau launchingnya nanti mendekati Ramadan, promo AM3 apa, promo TRI apa. Tapi kalau secara korporasi rencananya kita akan memperbesar kapasitas tentunya di daerah-daerah atau di tempat-tempat point of interest-nya masyarakat. Seperti daerah pelabuhan, misalkan daerah bandara, stasiun, terminal, kemudian mall gitu ya, tempat-tempat wisata di mana di situ banyak penumpukan masyarakat ya gitu yang arus mudik arus balik. Disitulah kita mungkin nanti akan memperbesar kapasitas kita. Yang mungkin belum ada BTS-nya, misalkan di area rest area gitu. Rest area. Nah, rest area itu pasti bakal ramai juga kan. Kalau di situ tidak tercover, nanti kita akan menyediakan mobile BTS yang keliling untuk bisa memperkuat sinyal dari yang pengguna AM3 dan TRI. Itu rencananya kita sih. Jadi jangan khawatir, semoga tetap pelayanan kita maksimal. Kita udah mempersiapkan untuk Ramadan dan Lebaran. Jadi ditunggu tanggal mainnya nih ya untuk promo-promo khusus. Nah, promo khusus stay tune di Instagramnya Indosat atau Instagramnya AM3 dan TRI. Karena apa nama Instagramnya ini? @Indosat atau @AM3 atau TRI Indonesia kalau nggak salah ya. Langsung itu di-follow, langsung lihat gitu kan informasinya pastinya ya. Terupdate dari si provider ini pastinya. Dan Kak Gledy mungkin ada pesan-pesan tersendiri Kak Gledy gitu setelah merger ini, sebenarnya harapannya seperti apa gitu kan ke depannya? Harapannya adalah kita ingin mengempower Indonesia sampai ke tempat-tempat yang terpencil, karena apa, banyak di sana masyarakat kita yang sebenarnya ingin terkonek dengan area-area lainnya ya. Karena selama ini mungkin masih banyak petani, masih banyak nelayan, masih banyak peternak gitu ya yang ada di desa-desa yang sebenarnya mereka juga butuh untuk terkonek
dengan kota atau mereka untuk menjual barang usaha mereka gitu, bisa memberdayakan ekonomi mereka, bisa menaikkan. Jadi ini adalah tujuannya untuk digital ekonomi, Kak. Digital ekonomi. Jadi provider kita untuk mencapai ke sana sebenarnya untuk membangun Indonesia jadi lebih baik, lebih sejahtera, supaya bisa terkonek dan juga bisa memutus mata rantai yang sebenarnya tidak perlu. Gitu. Untuk penyebutannya sendiri sebenarnya ini IOH atau IOHA sih, Kak? Bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa gitu. Ya, atau bahkan bisa IOH gitu kan. Kalau dia bule ya kan. Kan dia nggak mungkin IOH atau IOHA, ya aneh kan. IOH bisa. Yang penting adalah Indosat Uridu Hachitsan. Gitu. Nah itu dia penjelasan dari Mbak Gledy Simanjuntak. Ini suatu kesempatan yang sangat baik loh, bisa dikunjungi Mbak Gledy hadir di studio Saya Bumi TV ya. Terima kasih banyak udah diundang. Benar sekali. Terima kasih buat Mbak Gledy atas waktunya sudah hadir di sini dan memberikan informasi untuk Saya Bumi TV yang sudah memberikan ruang seluas-luasnya untuk podcast di sore hari ini. Dan akhir kata saya Eva yang sudah memandu jalannya acara podcast hari ini di Saya Bumi TV. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.